Pemirsa, kasus minuman keras oplosan menewaskan 9 orang warga di Kabupaten Subang, Jawa Barat hanya deretan dari kasus miras oplosan yang pernah terjadi. Data kepolisian pernah menyebut 100 orang lebih tewas karena menenggak minuman keras atau miras oplosan. Ironinya, dari mereka yang tewas adalah masyarakat kecil yang mencari pelarian beban hidup dengan minum minuman miras oplosan yang harganya tentu murah. Berikut kita simak Inside Crime selengkapnya. Hilang nyawa usai menenggak minuman keras oplosan. Selain kasus miras oplosan yang menewaskan 9 orang di Subang, Jawa Barat, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Rabu 11 Februari lalu, salah satu korban tewas yakni pria berinisial E dimakamkan usai menjadi korban ke-6 dari racikan maut bernama miras oplosan. Korban berinisial E sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari sebelum akhirnya meninggal. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban E bersama 5 korban tewas lainnya diketahui menenggak miras oplosan di sebuah kafe karaoke di Desa Suawal Timur, Kecamatan Pakis Haji, Sabtu malam 7 Februari. Usai menenggak miras oplosan, satu persatu korban tewas di waktu dan hari yang berbeda. Untuk saat siang ini bahwa korban meninggal 6 orang dan 2 orang dalam perawatan. Semula korbannya kemarin 5? Ya, kemarin 5, jadi tambah 1, jadi 6 orang korban meninggal dunia. Kapan meninggal dan tambahannya? Tadi malam. Disebut miras oplosan karena minuman keras diracik dengan berbagai ramuan berdasarkan suka-suka para pembuatnya. Para pengoplos miras sengaja melakukannya agar mendapatkan efek memabukkan yang maksimal, namun dengan harga yang sedemikian murah. Ini terlihat dari barang bukti yang ditunjukkan polisi saat konferensi pers. Polisi juga menyebut atas dasar mendapatkan keuntungan semata, racikan pun dilakukan suka-suka namun berujung mengancam jiwa. Dalam kasus miras oplosan Jepara, polisi menetapkan 4 orang tersangka, diantaranya penjual miras dan pemilik kedai karaoke. Pengoplosan minuman keras tanpa didasari dengan keahlian untuk memperoleh keuntungan dan sebagai mata pencaharian. Untuk terlapor yang sekarang sudah menjadi tersangka ada 3, yang pertama MR alias Komli, kemudian S alias Kancil, serta ESW. Jadi ada 3 yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, dan kemudian salah satu dari tersangka tersebut merupakan orang yang juga menjadi korban dan meninggal dunia. Risiko kematian mengonsumsi miras oplosan terungkap dari pernyataan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kartini yang sempat merawat para korban. Meski berjarak beberapa jam usai mengonsumsi miras, para korban saat dievakuasi ke rumah sakit kondisinya telah kritis. Tapi yang kami tegaskan di sini, Rumah Sakit Kartini sudah menangani korban dengan maksimal dan sudah sesuai prosedur. Itu saja. Korban rujukan dari Puskesmas Pakis Haji ya. Jadi datang dengan kondisi sudah berat dan kami sudah langsung melakukan penanganan maksimal dari IGD kemudian sampai dinyatakan meninggal. Meski telah merenggut banyak nyawa, keberadaan miras oplosan seakan sulit diberantas. Harganya yang murah hanya berkisar belasan hingga puluhan ribu rupiah menjadikan miras oplosan sedemikian dekat dengan orang kecil. Racikan miras oplosan pun misterius, tergantung para pembuatnya, bahkan bisa dioplos kembali oleh para penikmatnya. Racikan misterius ini pun kerap berujung pada risiko kematian bagi para penikmatnya. Data Kepolisian Republik Indonesia, kasus miras di Indonesia hanya dalam waktu 3 bulan, yakni Januari hingga Maret 2025, tercatat ada 3.337 kasus minuman keras. Dari data ini, mayoritas kasus miras ditemui di perumahan atau permukiman yang mencapai 56,21%. Ini artinya penjualan miras cenderung mendekati masyarakat sebagai konsumen dan terselubung di dalam kawasan permukiman warga. Tim Liputan CNN Indonesia,